Cut Nyak-dien, antara cinta dan air mata. Sosok Cut Nyak-dien pada usia muda sama seperti perempuan Aceh pada umumnya, belajar agama, membantu orang tua di rumah seperti memasak dan kegiatan lainnya. Beliau tidak pernah manja, tetap mandiri dan serba bisa, padahal usianya masih muda belia. Seperti pepatah dalam bahasa Aceh, lage boh lam on, sosok Cut Nyak-dien menjadi idaman para lelaki di kampungnya kala itu. Tidak suka menebar pesona, senantiasa selalu menjaga pandangan dan tutur kata ketika bertemu dengan teman-teman sebayanya. Lahir dari keluarga bangsawan, tidak menjadikannya angkuh. Setiap hari hidupnya penuh dengan kegiatan sosial, mempersiapkan segala kebutuhan yang akan dipergunakan oleh ayahandanya ketika akan berperang melawan Belanda. Sikap sosialnya inilah yang membuat beberapa pemuda tertarik pada Cut Nyak-dien. Selain memiliki akhlak terpuji, rupanya Cut Nyak-dien memiliki paras yang cantik jelita. Sosoknya yang anggun tersiar hingga keluar Aceh pada waktu itu. Beberapa pemuda dari berbagai kalangan bangsawan datang hendak melamar Cut Nyak-dien. Namun Cut Nyak-dien paham betul situasi saat itu. Beliau menyerahkan segala urusan tersebut kepada sang ayah. Ayah yang bijaksana kemudian paham akan sikap putrinya tersebut. Ayah Cut Nyak-dien suatu hari bertanya, "Kira-kira siapa yang menurutmu layak menjadi suamimu nantinya?" Cut Nyak-dien menjawab, "Yang layak menjadi suamiku adalah yang terbaik akhlaknya, paham agama, dan yang penting berjiwa pejuang sepertimu, ayah." Kekhawatiran ayah Cut Nyak-dien semakin hari semakin bertambah. Putrinya harus ada yang menjaga dan melindunginya karena sewaktu-waktu Belanda kembali menyerang dan keluarganya harus diselamatkan. Meski ayah Cut Nyak-dien memiliki seorang putra, tapi ia lebih menaruh harapan pada sang putri. Cut Nyak-dien menyadari kondisi keluarganya. Hari demi hari Cut Nyak-dien terus belajar budaya dan tradisi Aceh. Pada saat itu, Cut Nyak-dien menyerap berbagai ilmu termasuk ilmu politik dan melatih pedang. Tekadnya yang berani itu menurunkan sedikit kekhawatiran sang ayah. Suatu hari, datanglah Tuku Ibrahim, seorang pemuda sekaligus pemimpin yang disegani masyarakat kala itu. Ia merupakan putra Imam Lamnga, seorang bangsawan yang berwibawa. Seperti biasa, Cut Nyak-dien menyerahkan segala urusan hidupnya pada sang ayah tercinta. Pendirian yang sama masih tertanam di hati Cut Nyak-dien. Suaminya harus taat agama, cinta rakyat, dan memiliki sifat pejuang. Maka pada tahun 1858, Cut Nyak-dien yang pada saat itu masih berusia 10 tahun akhirnya dinikahkan dengan Tuku Ibrahim. Belum ada perasaan cinta di hati Cut Nyak-dien pada saat itu. Pernikahan yang dilakukan tersebut juga dianggap pernikahan gantung karena usia Cut Nyak-dien kala itu masih dianggap belum balik. Antara Tuku Ibrahim dan Cut Nyak-dien belum diizinkan tinggal bersama. Hingga selang 2 tahun kemudian, pernikahan resmi untuk kedua kalinya dilangsungkan dengan acara pesta yang cukup meriah. Cut Nyak-dien dan Tuku Ibrahim kemudian pindah ke sebuah rumah baru dan memulai kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Di rumah itulah keduanya baru menyadari arti berumah tangga. Benih-benih cinta mulai hinggap di hati Cut Nyak-dien. Beliau begitu bahagia menjadi istri Tuku Ibrahim. Sang suami selalu bisa menenangkan hati Dien, yaitu nama panggilan sayang dari Tuku Ibrahim untuk Cut Nyak-dien. Ketika Cut Nyak-dien dilanda kegelisahan karena masuknya orang kafir ke tanah Aceh, Tuku Ibrahim tak henti-hentinya menenangkan Cut Nyak-dien dengan kalimat, "Dengan izin Allah, kafir Belanda jetapoh mati." Tuku Ibrahim juga banyak memberikan nasihat kepada istrinya. Ia menerangkan tentang hadis-hadis yang bertaut pada perintah Tuhan dan Rasul untuk mempertahankan agama Islam. Dari pernikahan dengan Tuku Ibrahim, Cut Nyak-dien dikaruniai seorang putra rupawan. Sayangnya, kebahagiaan keluarga Cut Nyak-dien dan Tuku Ibrahim sirna karena kedatangan Belanda ke Aceh pada tahun 1873. Sejak kedatangan Belanda, rakyat Aceh hidup dalam ketakutan. Tiap malam terdengar suara-suara zikir di kampung membaca doa memohon keselamatan bagi tanah Aceh. Hal yang sama juga dilakukan Cut Nyak-dien sambil menimang buah hatinya. Di malam-malam itu, Cut Nyak-dien mencoba membentuk budi pekerti anaknya agar tumbuh menjadi pahlawan tanah air, meski anaknya masih kecil. "Hai anakku, engkau adalah laki-laki. Ayahmu dan datukmu juga laki-laki. Perlihatkanlah kejantananmu. Orang kafir hendak menjajah kita dan mengganti agama kita dengan agamanya, agama kafir. Sebudi akalmu dan sekuat dayamu, pertahankanlah tanah Aceh. Belalah hak-hak dan agama kita. Wahai anakku, turutkanlah jejak ayahmu.
Tuku Ibrahim Lamnga. Sekarang dia sedang mengumpulkan kawan-kawan untuk mengusir KP dari tanah Aceh. Kau harus turut berjuang seperti ayahmu. Demikian kata Cut Nyak Dien pada anaknya dalam ayunan. Cut Nyak Dien tak henti-hentinya memberikan nasihat pada anaknya untuk kuat. Ia bahkan menceritakan perjuangan para leluhur dan keluarganya sambil menyusui sang buah hati. Cut Nyak Dien tak seperti kebanyakan wanita yang berdiam diri di rumah hanya mengurus anak. Ia dengan setia menemani sang suami bertukar pikiran tentang strategi menghadapi Belanda. Tuku Ibrahim bahkan memuji istrinya karena berani dan penuh siasat. Ia bahkan bersedia bertemu ayahnya untuk bicara tentang sekutu melawan Belanda. Dien, sesungguhnya engkau adalah perempuan yang sangat pintar. Engkau patut disejajarkan dengan pahlawan-pahlawan Aceh yang pandai mengatur siasat, kata Ibrahim pada istrinya. Tuku Ibrahim menjadi salah satu pemimpin perang melawan Belanda yang paling disegani. Ia selalu pergi berperang dan jarang berada di rumah. Meski begitu, Cut Nyak Dien selalu setia menunggu dan berdoa. Pada tahun 1874 hingga 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah 6 mukim berhasil diduduki oleh Belanda, begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan hebat dari kolonial Belanda. Atas kejadian tersebut, memaksa Cut Nyak Dien dan bayinya mengungsi bersama penduduk serta rombongan lain pada tanggal 24 Desember 1875. Namun Tuku Ibrahim tetap bertekad untuk merebut kembali daerah 6 mukim. Sayangnya, ketika Tuku Ibrahim bertempur di Gletarum, dirinya tewas pada 29 Juni 1878. Hal itu akhirnya membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Meski demikian, Cut Nyak Dien dan semua orang Aceh percaya bahwa Tuku Ibrahim mati syahid karena membela agama dari orang KP. Kepada ayahnya, Cut Nyak Dien juga berkata, "Ayah, Ibrahim sudah tidak ada lagi. Suamiku telah berpulang ke rahmatullah mendahului aku. Ayah, tunjukkanlah kepadaku, kemanakah aku akan menggantungkan diri? Bagaimanakah nasibku? Dan jika aku terpaksa memilih seorang suami sebagai gantinya kaum laki-laki, tak ada seorang pun yang akan kucintai sebagaimana aku mencintainya. Meskipun aku dapat memilih satu dari 100 orang yang paling pemberani, tapi yang seorang ini tak akan pernah tergantikan. Meski dengan 100 orang pun, kepada yang seorang ini, cintaku akan tetap melekat hanya kepada Ibrahim saja. Oh suamiku, oh kekasihku." Setelah kepergian Ibrahim, Cut Nyak Dien berjuang melawan Belanda dengan pasukan pejuang Aceh yang tersisa. Keberanian dan ketangguhan Cut Nyak Dien ternyata membuat Tuku Umar kagum bukan kepala. Diam-diam Tuku Umar menaruh hati pada Cut Nyak Dien. Sejak kecil mereka belum pernah bertemu. Karena meninggalnya Tuku Ibrahim, akhirnya Tuku Umar bisa mengunjungi kediaman Cut Nyak Dien. Suatu hari, Tuku Umar berniat untuk melamar Cut Nyak Dien. Namun Cut Nyak Dien menolaknya karena selain masih belum bisa melupakan suaminya, Tuku Umar merupakan saudara sepupunya sendiri, anak dari pamannya Ahmad Mahmud. Sebelumnya, Umar pernah mempersunting putri seorang hulu balang pada umur 20 tahun dan mendapat gelar Tuku setelah menikahi anak seorang panglima Sagau. Dari mata Tuku Umar terpancar tekad perjuangan yang begitu kuat, sehingga Cut Nyak Dien menaruh harapan kepada sepupunya tersebut. Sepak terjang Tuku Umar di kancah peperangan pun sudah mulai diakui saat itu. Lama-kelamaan, harapan Cut Nyak Dien berubah menjadi perasaan yang lain. Jauh di dalam hatinya, ia mulai menaruh hati terhadap Tuku Umar. Pernikahan Tuku Umar dengan Cut Nyak Dien digelar di Montasik, dihadiri pembesar serta rakyat dari berbagai penjuru. Duet sejoli pejuang ini telah memberi secercah harapan bagi perjuangan di Aceh. Pernikahan tersebut adalah yang kedua bagi Cut Nyak Dien dan yang ketiga kalinya bagi Tuku Umar. Tidak ada tempat berbulan madu yang lebih indah kecuali Palagan. Malam-malam berkasih keduanya berlangsung di antara desingan peluru dan dentuman meriam. Seiring berjalannya waktu, Tuku Umar masuk dalam daftar pejuang yang paling diincar Belanda. Saking bencinya, Belanda bahkan memporak-porandakan setiap kampung yang pernah dilewati Tuku Umar. Belanda menganggap Tuku Umar adalah pengkhianat bagi kolonial, karena ketika itu Tuku Umar sempat bekerja sama dengan Belanda. Padahal itu adalah strategi perang Tuku Umar untuk menarik kembali pasukan Aceh yang telah membelot. Setelah melewati berbagai pertempuran, Tuku Umar syahid dalam sebuah gempuran. Ia sempat mengutarakan niatnya menyesap segelas kopi di kedai Melabo esok hari, atau dirinya syahid di gelanggang perang. Takdir Allah berkata lain. Tuku Umar pun akhirnya gugur dalam pertempuran di Melabo
pada tanggal 11 Februari 1899. Kejadian tersebut membuat Cut Gambang, anak Cut Nyadin, menangis karena kematian ayahnya. Ia ditampar oleh ibunya dan lalu memeluknya sambil berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melabuh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Cut Nyadin sempat melanjutkan estafet perjuangan Tuku Umar. Ia ditangkap 7 tahun setelah kematian suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di Aceh. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok serta jumlah pasukannya terus berkurang. Ditambah mereka sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Salah satu anak buah Cut Nyadin yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Butung Lesago. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyadin berusaha mengambil rencong dan mencoba melawan musuh. Namun, aksi Din berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyadin pun berhasil ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Penangkapan Cut Nyadin juga bertujuan menghindari pengaruhnya terhadap masyarakat Aceh. Lalu ia diasingkan pada tanggal 11 Desember 1905 ke Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pengasingannya, Cut Nyadin yang sudah renta mengalami gangguan penglihatan. Hari-hari berlalu. Seperti itu, meski rindu tentang kampung halaman masih terasa di hati. Meski begitu, ia tetap merahasiakan jati dirinya. Hidupnya tidak mungkin seperti dulu. Untuk menghibur diri, ia sehari-hari mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat di sekitar. Salah seorang ulama setempat bernama Ilyas akhirnya segera menyadari bahwa Cut Nyadin merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perpu. Tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal dunia karena usianya yang sudah tua dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Makam Cut Nyadin atau Ibu Perpu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Ibu Perpu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Hingga kini, makamnya masih sering diziarahi masyarakat. Semoga Cut Nyadin termasuk dalam fisabilillah. Dan untuk kita aneng-aneng Aceh, kenang terus para pejuang Aceh dan bek tuwo sejarah.